Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Kholisatul Mahfazah dengan NIM 1903111000055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Bu Nurul. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini karakter individu itu kan merupakan karakter seorang individu yang mempunyai sifat khas tertentu. Karena di sini selain pendidikan formal yang harus dimiliki, individu itu juga perlu memiliki pengalaman kerja serta mampu beradaptasi dengan lingkungan organisasinya. Hal itu bertujuan agar bisa meniti suatu karir dan mengembangkan potensi dirinya. Karakteristik individu itu kan menggunakan seperti kemampuannya, attitude-nya, nilai dan juga sikapnya, serta minatnya tersebut. Dalam hal ini, karakter bisa memberikan pengaruh positif pada manajemen sumber daya manusia. Lalu, untuk mengenai kompetensinya sumber daya manusia, kan merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuannya, pengetahuan, atau wawasan dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan. Artinya, setiap perubahan kinerja yang dipengaruhi oleh kompetensi dengan menggunakan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, dan nilai-nilainya, serta karakteristik pribadinya tersebut. Nah, sedangkan untuk kepemimpinan itu menggambarkan kombinasi yang konsisten dari keterampilannya, sifatnya, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Nah, kompetensi itu akan dapat mempengaruhi hasil kinerja para pegawainya, di mana semakin tinggi tingkat kompetensi pegawai akan menghasilkan kinerja yang semakin tinggi pula. Nah, faktor lain seperti kepemimpinan itu berpengaruh langsung antara hubungan dasar yang cocok antara atasan dan juga bawahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan kepemimpinannya seperti itu, dari akrab dengan para pegawainya, dengan kondisinya, itu maka pegawai akan terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin yang akan mempengaruhi hasil kinerjanya. Jadi dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan itu memiliki hubungan yang sangat erat terhadap manajemen sumber daya manusia. Jadi hal tersebut bisa memberikan pengaruh yang positif pada manajemen sumber daya manusia. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Baiklah, yang pertama dari perencanaannya. Perencanaan sumber daya manusia sendiri itu kan merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia, organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Di sini untuk metode perencanaan itu ada dua. Yang pertama ada metode non-ilmiah dan juga metode ilmiah. Untuk metode non-ilmiah itu didasarkan pada pengalamannya, imajinasinya, dan perkiraan dari perencanaannya saja. Sedangkan untuk metode ilmiah itu dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan juga peramalannya dari perencanaan. Nah, untuk rencana dari yang metode ilmiah, itu resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang desain jabatan, itu adalah proses penentuan tugas yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini dan bagaimana pekerjaan tersebut itu berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Nah, untuk yang analisis jabatan di sini itu langkah untuk mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Untuk metode analisis jabatan itu ada 3 ya. Ada yang pertama metode observasi yang mengamati dan mencatat semua tugas karyawan, baik tanggung jawabnya hingga maupun keterampilan yang dibutuhkan oleh para pegawai. Untuk yang kedua
yaitu metode wawancara. Di sini metode wawancara itu pengumpulan dari informasi dari pertanyaan yang telah diajukan kepada para karyawan. Dan yang ketiga yaitu metode kuesioner. Di sini tuh yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan. Untuk yang soal ketiga, rekrutmen. Jelaskan tujuan dari rekrutmen. Sebutkan dan jelaskan sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tersebut. Baiklah, yang ketiga tujuan dari rekrutmen. Tujuan utama dari rekrutmen itu kan adalah menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi, berkualitas yang akan bersama dengan perusahaan tersebut dalam waktu yang panjang dengan biaya yang paling sedikit. Nah, itu dengan apa? Dengan mengisi jabatan tingkat pemula untuk mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada sebelumnya dan memperoleh karyawan dengan latar belakang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Jadi inovatif seperti itu. Untuk yang sumber internal dan eksternal. Untuk penjelasannya, rekrutmen internal itu adalah proses di mana karyawan itu direkrut dari dalam organisasi. Nah, dalam internal sendiri itu kandidat dipilih dari antar karyawan yang sudah bekerja dengan organisasi tersebut. Sementara untuk rekrutmen eksternal itu adalah proses di mana perekrutan dilakukan dengan menggunakan sumber luar, seperti iklan, perusahaan konsultan, pertukaran pelajar dan pertukaran pekerjaan dan juga sebagainya. Untuk kelebihan dari sumber internal maupun eksternal. Untuk kelebihan dari sumber internal itu mengurangi biaya proses rekrutmen, mengurangi waktu proses rekrutmen dan proses adaptasi budaya dan nilai perusahaan pada karyawan. Untuk kelebihan dari sumber eksternal itu menjangkau lebih banyak dan lebih beragam dari calon kandidat. Jadi di situ ada kreativitas yang lebih mudah berkembang dengan figur individu baru. Ada juga sebagai branding dan iklan perusahaan, jadi eksistensi kepada pihak eksternal perusahaannya. Sedangkan untuk kekurangannya, di sini untuk kekurangan sumber internal itu jumlah kandidat itu terbatas, jadi tidak memiliki banyak pilihan. Untuk yang kedua, memiliki peluang terjadinya konflik di internal perusahaan tersebut, dan ada kreativitas yang sulit untuk berkembang karena tidak ada individu baru yang memiliki latar belakang yang berbeda untuk mengembangkan ide. Untuk kekurangan sumber eksternal, di sini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih banyak daripada dari sumber internal. Ada juga waktu pencariannya itu membutuhkan waktu yang lama dan waktu untuk karyawan baru beradaptasi dengan budaya dan nilai perusahaannya juga membutuhkan waktu yang panjang. Sekian jawaban yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.